Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andika Putra Dewangga dengan NIM 240302141333. Program studi S1 Matematika dengan mata kuliah pemodelan matematika. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Analisis Kestabilan Model Matematika Kecanduan Belanja Online pada Masyarakat Indonesia. Kita masuki bab pertama yaitu penyusunan asumsi. Yang pertama, memiliki populasi yang tertutup di mana NT sama dengan ST plus IT plus AT plus RT, di mana S adalah susceptible yaitu individu yang rentan kecanduan belanja online, E adalah expose yaitu individu yang terpapar belanja online, A adalah addiction yaitu individu yang sudah kecanduan belanja online, dan R adalah recovered yaitu individu yang sudah sembuh dari kecanduan belanja online. Yang kedua, diasumsikan individu yang kecanduan belanja online dapat langsung sembuh. Yang ketiga, diasumsikan individu yang terpapar belanja online adalah individu yang telah berbelanja online dengan intensitas 3-7 kali dalam waktu 1 bulan. Yang keempat, diasumsikan individu yang mengalami kecanduan belanja online adalah individu yang telah melakukan belanja online dengan frekuensi lebih dari sama dengan 7 kali dalam 1 bulan. Yang kelima, terdapat individu yang tidak mengetahui belanja online sama sekali. Yang keenam, diasumsikan individu yang terpapar dapat langsung sembuh. Yang ketujuh, diasumsikan individu yang sembuh dapat kembali terpapar. Dan yang kedelapan, semua parameter bernilai positif. Untuk diagram komparmennya seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke persamaan diferensialnya, di mana ds per dt sama dengan P min beta A plus eta kali S, dan dE per dt sama dengan beta SA plus kappa R min omega plus alfa dikali E. dA per dt sama dengan alfa E min sigma A dr per dt sama dengan sigma A plus omega E min mu ditambah 1 min kappa kali R. Untuk variabel dan parameternya kita definisikan S itu, untuk variabel S yaitu individu yang rentan terhadap belanja online. Untuk variabel E itu individu yang terpapar belanja online. Untuk variabel A adalah individu yang sudah kecanduan belanja online. Untuk variabel R individu yang sudah sembuh dari kecanduan belanja online. Untuk parameter P adalah banyaknya individu rekrutmen yang berusia mulai dari 18 tahun dan mengakses internet. Untuk parameter beta yaitu laju individu yang mempunyai akun e-commerce. Yang untuk parameter eta yaitu laju individu yang tidak mengetahui belanja online. Untuk parameter alfa yaitu laju individu kecanduan belanja online. Untuk parameter omega yaitu laju individu sembuh dari terpapar belanja online. Untuk parameter kappa yaitu laju individu yang terpapar kembali dari sembuh kembali belanja online. Parameter sigma yaitu laju individu sembuh dari kecanduan belanja online. Untuk parameter mu adalah laju individu yang memiliki kontrol diri sangat tinggi. Sekarang kita mencari titik kesetimbangan. Untuk mencari titik kesetimbangan dari sistem persamaan diferensial, kita harus mendapatkan semua laju pertumbuhan terhadap waktu sama dengan 0, di mana ds per dt sama dengan 0, di per dt sama dengan 0, dA per dt sama dengan 0, dr per dt sama dengan 0. Temukan persamaan ini sama dengan 0. Nah, kita sedang mencari E-nya dari persamaan ketiga. Jika A-nya sama dengan 0, maka alfa E min sigma E-nya adalah 0 sama dengan 0, di mana alfa E itu sama dengan 0.
kita bisa mendapatkan E-nya sama dengan nol. Dari persamaan pertama, dengan mensubstitusikan A sama dengan nol, maka Pi min beta dikali nol plus eta S sama dengan nol, di mana S kita bisa mendapatkan pi per beta. Selanjutnya dari persamaan 4 kita mensubstitusikan A sama dengan nol dan E sama dengan nol dari yang di atas jadi sigma dikali nol plus omega dikali nol min mu plus 1 min kappa R sama dengan nol. Di sini kita bisa mendapatkan R-nya sama dengan nol. Dari persamaan ketiga, alfa E min sigma A sama dengan nol, maka diperoleh E-nya itu sama dengan sigma per alfa A. Dari persamaan 4 kita mensubstitusikan E tadi yaitu sigma per alfa A, nah, ke persamaan keempat yaitu sigma A plus omega, substitusinya min mu plus 1 min kappa R dengan nol. Kita bisa daruas atau nu menjadi sigma A plus omega sigma per alfa A sama dengan mu plus kappa R, dan kita mendapatkan R-nya yaitu sigma dikali alfa plus omega per alfa dikali mu plus kappa. Selanjutnya kita mencari S1-nya dengan mensubstitusi nilai E dan R ke persamaan 2. Jadi persamaan kedua kan PSA plus kappa R min omega plus alfa E sama dengan nol. Ya, kita substitusikan eh, bagi dengan alfa karena alfa sama dengan nol pada kondisi endemiknya sama dengan eh, kita mendapatkan beta S plus kappa sigma dikali alfa plus omega per alfa mu plus kappa min sigma omega per alfa plus A sama dengan nol. Eh, kita mencari beta S-nya sama dengan sigma omega per alfa plus alfa min kappa sigma dikali alfa plus omega per alfa dikali mu plus kappa. Dengan menyamakan penyebutnya dan menggabungkan pembilangnya, kita mendapatkan beta E sama dengan sigma omega plus alfa mu plus kappa min kappa per alfa dikali mu plus kappa. Lalu disederhanakan yaitu beta S sama dengan mu sigma dikali omega plus alfa per alfa dikali mu plus kappa. Kita mencari S1-nya sama dengan eh, mu sigma dikali omega plus alfa per alfa beta dikali mu plus kappa. Dengan menentukan A1, jadi kita menentukan A1 gunakan persamaan yang pertama yaitu P min beta alfa beta A plus eta kali S1 sama dengan nol. Beta A S1 sama dengan Pi min beta S1, dimana kita mendapatkan S1-nya yaitu Pi min beta S1 per beta S1. Dengan substitusi S1 ke persamaan, kita mendapatkan A1 sama dengan ini dan ini. Dengan menyamakan penyebutnya dan menyederhanakan pecahan bertingkat, maka diperoleh A1-nya yaitu alfa beta kappa pi plus alfa beta mu pi min alfa eta mu
sigma min eta mu omega sigma per beta mu kali alfa plus omega kali sigma. Nah, selanjutnya kita menentukan E1-nya. Substitusi A1 ke E sama dengan itu tadi. Sehingga kita mendapatkan E1-nya sama dengan alfa beta K kappa pi plus alfa beta mu pi min alfa eta mu sigma min sigma mu omega sigma eta maaf eta mu omega sigma per alfa beta mu dikali alfa plus omega. Akhirnya kita menentukan R1 dengan substitusi A1 ke R sama itu dengan ini dan menghasilkan R1-nya yaitu alfa beta kappa pi plus alfa plus mu min alfa eta mu sigma min eta mu omega sigma per alfa beta mu dikali kappa plus mu sehingga diperoleh Z0-nya yaitu pi per eta, 0,0,0,0 yaitu titik kesimpulan bebas kecanduan, maaf ini bebas kecanduan. Dan Z1 ini sama dengan S1, E1, A1, R1 di mana titik setimbangan endemik dengan asumsi S1 lebih dari sama dengan 0, E1-nya lebih dari sama dengan 0, A1-nya lebih dari sama dengan 0, dan R1-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, kita masuk ke linearisasi. Bab linearisasi yaitu dengan mencari turunan dari setiap persamaan diferensialnya, yaitu dengan dou T1 per dou S, dou T1 per dou S, dou T1 per dou S, dou T1 per dou R, dou T2 per dou S, dan selanjutnya sampai dou T4 per dou R. Sehingga didapatkan yaitu matrisnya untuk kolom ini yaitu min beta A min eta 0, min beta S 0, beta A min omega min alfa beta S kappa 0, alfa min sigma 0, 0, omega sigma min mu min kappa. Selanjutnya mengevaluasi matriks Jacobian pada titik kosongnya Z0 dilakukan dengan mensubstitusikan S1-nya yaitu S1 S-nya yaitu pi per eta, E-nya 0, A-nya 0, Z-nya 0. Jadi kita mensubstitusikan S E A R-nya ini seperti ini dan memperoleh C Z0-nya Jacobian Z0-nya yaitu min eta 0 min beta pi per eta 0 minnya 0 minnya min omega min alfa min beta alfa 0 alfa min sigma 0, 0 omega sigma min mu min kappa. Selanjutnya mengevaluasi dari Jacobian pada titik endemik Z1 di mana dengan mensubstitusikan S sama dengan S1 atau S bintang, beda bisa S bintang, E-nya sama dengan S1, A-nya sama dengan A1 atau A bintang, R-nya itu sama dengan R1, dapatkan substitusinya seperti ini. Kita akan ke nilai Eigen untuk mendapatkan nilai Eigen dengan menggunakan rumus Jacobian Z0 min lambda identitas. Jacobian Z0-nya itu ini dikurangi lambda identitas kita mendapatkan untuk yang
sigma min min eta min lambda nol, min beta pi per eta nol, bisa nol. Kita push ke diagonal utamanya aja ya. Min lambda, min alfa, min lambda, min sigma, min lambda, min mu, min kappa, min lambda. Dan ini kita mencari determinan karena uh, dari nilai kan kita harus mencari determinan. Karena matriksnya kofaktor dari elemen baris pertama, kita mendapatkan min eta min lambda dikali min 1 pangkat 1 plus 1 dari matriks min omega min alfa min lambda beta eta pi per eta kappa alfa min sigma min lambda 0 omega sigma min dengan 0 dari perfaktoran di atas. Nilai eigen pertama lambda pertama langsung didapatkan dengan menentukan faktor, yaitu min eta min lambda sama dengan 0, lambda 1 yang lambda yang pertama sama dengan min eta. Selanjutnya kita ekspansi ke matriks tiga-tiganya mengumpulkan dan ada kita elemen kanal utama dan itu. Selanjutnya ekspansi kofaktor berikutnya dilakukan pada baris kedua matriks 3 kali 3 ya. Ini karena mengandung elemen 0 pada kolom ketiga sehingga mempermudah perhitungan, yaitu alfa dikali min 1 kali pangkat 2 plus 1 dikali matriks 2 kali 2 beta pi per eta kappa sigma min mu plus ditambah mensederhanakan kofaktornya itu menghilangkannya dan sama dengan kosong nol lalu min 1 jadinya min apa minus 1 jadinya tetap ini min dengan selanjutnya perhitungan determinan matriks 2 kali 2 langsung perkalian langsung aturan determinan matriks 2 kali 2 yaitu AT min BC masing-masing sehingga dapatkan dan mendapatkan alfa beta pi per eta mu plus kappa plus lambda plus alfa kappa sigma. Itu untuk suku keduanya yaitu min sigma plus lambda dikali min omega plus alfa plus lambda dikali min mu kappa plus lambda min kappa omega sehingga mendapatkan min sigma plus lambda dikali omega plus alfa plus lambda mu plus kappa plus lambda min kappa omega. Selanjutnya menggabungkan kedua suku di atas kembali ke dalam satu persamaan utuh dengan mendapatkan alfa beta pi per eta dikali mu plus kappa plus lambda plus alfa kappa eta min sigma min sigma plus lambda omega plus alfa plus lambda mu plus kappa plus lambda min kappa omega sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari tiga nilai eigen lainnya. Tiga nilai eigen sisa ditentukan melalui persamaan determinan submatriks berikut. Dengan memisalkan kita mendefinisikan variabel pembantu untuk menyederhanakan penulisan diagonal utama yaitu A sama dengan omega plus alfa, B-nya itu sigma, C-nya adalah mu plus kappa. Maka matriks dapat dituliskan seperti ini. Melalui ekspansi kofaktor pada baris kedua diperoleh persamaan seperti ini. Selanjutnya sederhanakan tanda negatif di dalam kurungnya. Jika kita kalikan silang seluruh suku dan mengumpulkan berdasarkan pangkat dari lambda, kita akan mendapatkan lambda pangkat 3 plus A1 lambda pangkat 2
plus A2 lambda plus A3 sama dengan nol. Mana koefisien polinomialnya itu A1 plus sama dengan A plus B plus C sama dengan omega plus alfa plus sigma plus mu plus kappa. Dan untuk A2 nya yaitu A plus B plus AB plus BC plus AC min kappa omega min alfa beta pi per eta. Untuk A3 nya sendiri yaitu ABC min PK omega min alfa beta pi C per eta min berdasarkan kriteria Reshue, semua akar-akar dari polinom ketiga akan memiliki bagian real negatif atau yang berarti titik kesetimbangan stabil asymptotik. Sehingga memenuhi dua syarat yaitu semua koefisien bersifat positif. Terus yang kedua, kondisi perkalian koefisien memenuhi analisis. Selanjutnya analisis saran. Evaluasi A1 karena seluruh parameter model merupakan laju dari proporsi populasi yang variabel, maka alfa A1 sama dengan eh, OBK plus alfa plus sigma plus mu plus kappa lebih dari nol. Syarat terpenuhi. Evaluasi ketika ambang batas kestabilan plus hubungan dengan R0. R tidak bebas penyakit, R0 stabil, syarat A3 lebih dari nol harus dipenuhi. Mari kita coba faktorkan sehingga kondisi ini secara matematis akan mempengaruhi pada definisi bilangan reproduksi dasar R0. Jika kita susun ulang perbedasamaan ini agar konstanta infeksi berada di suatu sisi, kita akan mendapatkan syarat untuk evaluasinya A1 A2 dikurangi A3 dengan menjabarkan nilai A1 dan A2 dikurangi komponen positif. Untuk mendapatkan nilai eigen pada Z1 menggunakan rumus sama seperti Z ini dikurangi dengan lambda identitas. Untuk mempermudah mendefinisikan, kita menggunakan saja N1 yaitu min beta A bintang plus beta. Untuk yang tuanya yaitu eh, min omega plus alfa. Untuk M3 nya sama dengan min sigma. Untuk M4 nya yaitu min sigma plus min mu plus kappa. Ini sama ya tadi ya. Selanjutnya kita sehingga matriks dapat ditulis M1 min lambda plus terus untuk diagonal utamanya M2 min lambda, M3 min lambda, M4 min lambda. Ekspansi kofaktornya yaitu ini menyelesaikan dua submatriks ini sama dengan dari matriks 3 kali 3 ini. Dari ini mendapatkan matriksnya yaitu M1 min lambda dikali alfa sigma min omega kali M3 min lambda. Sehingga bagian suku pertama menjadi min kappa M1 min lambda alfa sigma min omega min sigma submatris yang kedua dikalikan dengan M4 min lambda. Kita ekspansi menggunakan baris pertama yaitu untuk penyusunan polinomial karakter akhir gabungkan dengan sifat seluruh komponen dan mendapatkan min kappa M Z min lambda dikali sigma dikali alfa plus omega plus omega lambda plus M4 min lambda M1 min lambda M2 min lambda M3 min lambda M kurangi alfa beta S bintang plus alfa beta kuadrat alfa bintang X bintang dengan nol. Jika kita kembalikan variabel hasilnya
akan membantu polinomial derajat 4. Itu lambda pangkat 4 plus A1 pangkat A1 lambda pangkat 3 plus A2 lambda pangkat 2 plus A3 lambda plus A4 sama dengan nol. Mana nilai koefisien A1, A2, dan A3, A3 dan A4 di atas merupakan kombinasi linear parameter ini. Sehingga pengujian titik stabil endemiknya karena persamaan karakter di seluruh bentuk polinom derajat 4. Stabilan lokal dari titik endemik diuji menggunakan tabel kriteria Ross-Weiss untuk ordo 4. Syarat agar titik satu bersifat stabil asli di lokal adalah jika seluruh elemen pada kolom pertama tabel Ross-Weiss bernilai positif. Itu selanjutnya kita ke bilangan reproduksi dasar atau R0. Penentuan bilangan reproduksi dasar atau R0 yaitu bilangan reproduksi dasar didefinisikan sebagai ekspektasi jumlah kasus adiksi baru yang ditetapkan oleh betul penentuan nilai R0 dilakukan menggunakan metode NGM atau Next Generation Matrix dengan fokus pada kompartemen terinfeksi atau bermasalah yaitu E terpapar, A kecanduan, dan R pulih. Berdasarkan matriks karakteristik CZ0 min lambda ikan tidak sama dengan 0 pada kondisi bebas penyakit di mana S sama dengan V per eta, kita memisahkan submatriks 3 kali 3 itu kompartemen EAR menjadi dua matriks utama yaitu matriks F laju infeksi baru dan matriks V yaitu laju transisi kompartemen. bisa bisa digambarkan seperti ini. Selanjutnya menentukan inverse matrixnya. V inverse-nya itu menghitung matriks segenerasi selanjutnya K sama dengan F inverse matriks V. Kita terlebih dahulu mencari determinan dari matriks V di mana menggunakan ekspansi dot factor. Determinan V dengan omega plus alpha dikali matriks itu dikurangi 0 plus min kappa kali matriks itu. Faktorkan nilai sigma dari seluruh suku. Determinan V sederhanakan karena suku K kali omega plus alpha saling menghilangkan diperoleh nilai determinan yang ringkas yaitu determinan V sama dengan mu sigma dikali alpha plus omega. Selanjutnya matriks inverse V pangkat ditentukan melalui matriks adjoint karena struktur matriks F hanya memiliki elemen-elemen 0 pada baris pertama, kolom kedua, F12. Kita sebenarnya hanya membutuhkan baris kedua dari matriks V inverse-nya untuk perkalian nanti. Baris kedua dari matriks inverse V dengan sederhanakan elemen faktor pertama pada baris kedua tersebut sehingga mendapatkan alfa mu plus alfa kappa plus omega kappa min kappa omega min alfa kappa sama dengan alfa kappa plus alfa mu sama dengan alfa kali kappa plus mu sehingga elemen spesifik dari inverse matriks 21 2 titik 2 kolom 2 pada itu yang kita butuhkan adalah itu dengan menghitung radius spektakuler matriks generasi selanjutnya generation atau MDR tadi kita mendapatkan K sama dengan F inverse matrix sama dengan ini sehingga nilai R0 didefinisikan sebagai radius spektar FV yaitu nilai eigen terbesar pada matriks K untuk matriks yang hanya memiliki baris pertama 00 seperti nilai eigen terbesar ya langsung ditunjukkan oleh elemen baris pertama kolom pertama K11 sama dengan beta pi per eta dikali
matriks inverse baris 2 kolom 1 akan substitusi kita mendapatkan R0 sama dengan alfa beta pi dikali kappa plus mu per beta mu sigma dikali alfa plus omega. Untuk analisis konsisten hubungan R0 dengan titik endemik, hasil formulasi R0 ini terbukti sangat konsisten secara matematis dengan hasil kesetimbangan endemik S1 yang telah Anda cari pada bab awal. Jika kita perhatikan kembali rumus nilai S1, berikut ini merupakan kembalikan ekses dari kompartemen dikalikan dengan titik awal, sehingga dapat dituliskan hubungan permodelan yang sangat elegan. S1 ini memberikan kesimpulan bahwa ketika adiksi meluas atau mewabah R0, maka proporsi jumlah individu sehat rentan dan di dalam populasi akan menyusut secara profesional. Untuk bab simulasinya, nah itu analisis sensitivitas sehingga menghitung nilai X pangkat R0 parameternya. Untuk nilai parameter dan modelnya seperti ini, dan diasumsikan eta kali alfa plus omega jadi perhitungan analisis sensitivitas. Untuk sensitivitas pi-nya ini, untuk sensitivitas betanya ini dengan 1, untuk sensitivitas alfanya diperoleh 0,814, untuk sensitivitas sigmanya diperoleh -1, untuk sensitivitas omeganya diperoleh -0,814, untuk sensitivitas etanya sama dengan 1, maka didapatkan nilai indeks parameter sebagai berikut. Ah, Seperti ini. Untuk simulasinya kita menggunakan SI-nya dan diperoleh hasil R0-nya sama dengan 2,2. Hal ini menunjukkan bahwa model ini akan menuju kestabilan endemik dengan syarat kestabilan endemik yaitu R0 lebih dari 0 seperti pada grafik ini. Ya, untuk simulasi numerik keduanya, parameter yang dipilih adalah parameter yang positif yaitu beta dengan asumsi nilai beta di awal 0, diturunkan menjadi 0,04146 karena beta adalah parameter yang positif. Nilai parameter yang tercantum pada tabel 3 kecuali nilai beta lalu dimasukkan ke dalam persamaan pada ketiga dari analis titik stabilan bebas kecanduan didapatkan batasan yaitu beta harus kurang dari 0,0131 sehingga mendapatkan nilai R0 sama dengan 0,142 yang diperoleh dari mensubstitusikan persamaan 3 ke 6. Dikarenakan R0 kurang dari 1, maka model yang diperoleh itu seperti ini. Menuju ke titik stabilan bebas kecanduan, berikut adalah simulasinya. Jadi lihat garis birunya berpisah dari semuanya, sehingga kita dapat menyimpulkan berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat sistem persamaan yang membentuk model matematika kecanduan belanja online pada masyarakat Indonesia sebagai berikut. Berdasarkan model kecanduan belanja online pada masyarakat Indonesia terdapat dua titik keseimbangan. Yang pertama, keseimbangan bebas kecanduan yaitu ini. Yang kedua, titik keseimbangan endemik yaitu C1 dengan koordinat komponennya sebagai berikut. Juga terdapat hasil bilangan reproduksi dasar yaitu R0 sama dengan beta pi alfa per eta kali alfa plus omega kali sigma. Hasil analisis menunjukkan bahwa model kecanduan belanja online pada masyarakat Indonesia memiliki sifat stabil asymptotik
asymptotik lokal pada titik kesetimbangan bebas kecanduan ketika R0 kurang dari satu dan stabil asymptotik lokal pada titik kesetimbangan endemik saat R0 sama dengan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.